17/20/21/0062 kelas Ekonomi Syariah 7B. Dalam video ini saya akan menyampaikan tentang hasil resum buku yang berjudul Kebelet Kaya karya Bapak Mardigu WP. Buku Kebelet Kaya ini memiliki jumlah halaman yaitu 174 halaman dan terdiri dari 12 bab. Diterbitkan oleh PT Tangga Pustaka di Bandung tahun 2009. Buku Kebelet Kaya ini berisikan beberapa kisah inspiratif yang akan mewujudkan impian seorang entrepreneur menjadi sukses dan kaya, yang syaratnya dengan nilai kesetiaan, kejujuran, dan kebenaran. Beberapa hal yang dapat kita pelajari dari buku ini antara lain bagaimana memulai menjadi entrepreneur, bagaimana membidik pasar, bagaimana hati, sikap, pola pikir, dan karakter seorang entrepreneur, apa saja tugas seorang entrepreneur, prinsip seorang entrepreneur, bagaimana entrepreneur berbisnis tanpa uang tunai, hingga membahas tentang aturan main dan budaya entrepreneur. Hal-hal tersebut tadi dapat menjadi cara bagi seorang entrepreneur dalam mensukseskan bisnisnya, sehingga tercapai tujuannya untuk melepaskan semua beban yang ada. Oke, yang pertama yaitu bagaimana memulai menjadi entrepreneur. Pasti setiap orang memiliki mimpi, memiliki impian yang merupakan imajinasi karya pikir. Tidak terkecuali seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur pasti memiliki sebuah impian. Bagaimana untuk mewujudkannya? Yaitu seorang entrepreneur harus berani dengan segera melakukan apa yang diimpikan tanpa harus menunda-nunda waktu. Lakukan apa yang dapat dilakukan sembari kita belajar dari kejadian-kejadian yang dihadapi ketika menjalankan bisnis. Dengan kata lain, kita belajar sambil melakukan. Jadi kan kita melakukan sebuah bisnis ketika mengalami kegagalan, lalu ada masalah-masalah, dari situ kita bisa belajar bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita mengatasi masalah-masalah tersebut sehingga di kemudian hari mungkin masalah tersebut tidak akan terjadi lagi. Ketika dihadapkan pada masalah, seorang entrepreneur harus bisa selalu bersikap tenang dan fokus pada masalah yang dihadapi sehingga mampu memberikan keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu seorang entrepreneur harus pandai melihat kebutuhan sekitar, menguasai secara detail keadaan di lapangan sehingga mampu menemukan peluang yang menjanjikan. Tidak hanya itu, seorang entrepreneur juga harus memiliki sifat empati, yaitu mengerti apa yang diinginkan dan dirasakan orang lain, sehingga bisnis yang dijalankan nantinya mampu mewujudkan apa yang menjadi keinginan pelanggan. Seorang entrepreneur harus bisa membangun komunitas, yaitu dengan cara mencari relasi-relasi bisnis, menggali ilmu sebanyak mungkin dari relasi tersebut, memiliki strategi dan semangat juang yang tinggi dalam berbisnis, kemudian mampu memanfaatkan barang atau aset yang dimiliki agar asetnya itu memiliki nilai tambah, kemudian kreatif terhadap produk bisnisnya agar produknya nanti memiliki manfaat ganda. Selanjutnya, dalam membidik pasar, seorang entrepreneur harus memiliki nyali yang besar, mampu menemukan strategi di tengah perbedaan kondisi pasar, mampu melihat fenomena yang sedang terjadi di lapangan sehingga dapat mengetahui apakah fenomena tersebut nanti akan memberikan keuntungan atau malah memberikan kerugian bagi bisnis yang dijalankan. Seorang entrepreneur juga harus bisa membangun komunitas yang baik, karena hal itu menjadi cara untuk mempermudah promosi dan perluasan bisnis. Kemudian, seorang entrepreneur sejati adalah mereka yang pandai melihat peluang, berani mengambil resiko dan memanfaatkan resiko tersebut dengan perhitungan yang matang sehingga tidak merugikan bisnisnya nanti. Selalu memiliki target yang besar atau tinggi sebagai sebuah semangat dalam berproses dan tidak cepat puas, sehingga ketika target satu itu terpenuhi, maka seorang entrepreneur akan membuat target lagi yang lebih baik dan berusaha untuk mewujudkannya. Terkait sikap, pola pikir, dan karakter seorang entrepreneur harus kreatif, selalu mencari inovasi baru, mengikuti tren yang ada, mampu mengelola usaha dan sumber dayanya menggunakan manajemen yang baik, lalu wajib memiliki soft skill seperti komunikasi yang baik, kepribadian yang baik, rasa percaya diri dan positive thinking
setiap melakukan kegiatan atau setiap melakukan usaha dalam mewujudkan bisnisnya, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi yang mampu bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukan. Seorang entrepreneur juga harus memiliki intuisi yang tajam dan berpengalaman, mampu menggunakan nalurinya dalam merekrut karyawan sehingga nanti yang terpilih adalah yang sesuai, yang cocok, dan yang terbaik menurut kita. Lalu cinta terhadap apa yang dilakukan, kreatif dalam kegiatan promosi dan memikat pelanggan. Pandai memperhitungkan segala sesuatu, memiliki referensi bisnis yang bermacam-macam, yang banyak, jeli dalam melihat peluang, mempunyai jiwa sosial yang tinggi, dan mampu menentangkan pikiran ketika menghadapi masalah sehingga nanti bisa muncul ide-ide baru yang lebih jenius. Di dalam buku Kebelet Kaya ini juga membahas tentang bagaimana seorang entrepreneur membangun bisnis tanpa menggunakan modal uang berupa uang tunai. Jadi, seorang entrepreneur dalam membangun bisnisnya sebenarnya tidak melulu menganggap bahwa modal hanya berupa uang tunai. Namun, modal dapat berupa keterampilan yang dimiliki, jaringan bisnis, supplier yang merupakan aset utama seorang pembisnis. Dalam menjalankan bisnisnya, seorang entrepreneur dapat membangun kerjasama modal, keahlian, operasional, dan lain sebagainya dengan pihak lain, sehingga dia tidak perlu mengeluarkan berupa uang tunai sebagai modalnya. Seperti halnya menggunakan konsep bagi hasil. Pihak kita sebagai pembisnis hanya menyediakan 100% tenaga, sedangkan pihak lain bisa menyediakan 100% berupa modal. Tidak hanya menggunakan konsep bagi hasil, kita juga bisa menjadi broker atau perantara, dapat melakukan barter dengan pengusaha lain yang berbeda bisnis namun saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu aturan main entrepreneur. Seorang entrepreneur harus berpikir positif dan berperilaku positif, karena kedua hal itu akan banyak mendatangkan rezeki dan energi positif. Selalu berperilaku baik di sekitar tempat usaha dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar tempat usaha, karena hal itu akan mempermudah bisnis yang kita jalankan nanti. Kemudian seorang entrepreneur harus percaya dengan kekuatan diri sendiri dan kekuatan Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan mutu pelayanan dalam hal strategi, kemudian dapat belajar dari pengalaman orang lain dan berinvestasi. Investasi ini sebagai aset yang dicadangkan untuk masa depan nanti. Seorang entrepreneur sejati pasti memiliki mental bisnis yang bagus, mempunyai self-motivation sebagai bahan bakar untuk mewujudkan impiannya, selalu haus akan ilmu sehingga akan terus belajar sampai usia tua sekalipun. Seorang entrepreneur memiliki sikap yang sportif dan berdaya juang tinggi, berani menunda kesenangan saat ini demi merasakan kesenangan di masa depan, pandai menggunakan jaringan orang lain untuk mencapai kesuksesan. Tidak lupa, seorang entrepreneur juga harus memikirkan hak para pegawainya. Seorang entrepreneur harus memberikan hak sesuai dengan apa yang pegawainya berikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.